Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi uang dan bank. Pengertian, uang yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, sekarang maupun di kemudian hari. Sedangkan macam-macam uang, yang pertama adalah uang kartal, yang kedua adalah uang giral, yang ketiga adalah uang kuasi, di mana uang kartal yaitu uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah secara langsung. Sedangkan uang giral, uang kartal contohnya adalah uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari bahan kertas khusus di mana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang logam yaitu uang yang terbuat dari bahan logam yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan uang giral yaitu tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Contohnya adalah cek, yaitu perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Kemudian biliat giro yaitu surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Kemudian surat perintah pembayaran lainnya, yaitu surat perintah dari pemilik rekening di bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Uang kuasi yaitu jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu, yaitu deposito berjangka dan tabungan. Contohnya adalah surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau jenis sertifikat yang bernilai harga lainnya. Kemudian saham, yaitu surat bukti kepemilikan atau modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan. Dan obligasi, yaitu dokumen bermeterai yang menyatakan pelunasan hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Deposito, yaitu jenis tabungan yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tabungan yaitu simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Jumlah uang yang beredar, pengertiannya, jumlah uang yang beredar dalam arti sempit yaitu keseluruhan jumlah uang kartal dan uang giral yang benar-benar beredar di masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti luas yaitu keseluruhan jumlah uang kartal, uang giral dan deposito, serta tabungan dan rekening valuta asing milik surat yang benar-benar beredar di masyarakat. Cara mempengaruhi jumlah uang yang beredar, yaitu kebijaksanaan nisbah cadangan, kebijaksanaan suku bunga diskonto, kebijaksanaan operasi pasar terbuka, kontrol kredit yang bersifat selektif, bujukan persuasif. Fungsi uang, yang pertama itu alat penukar, kemudian pengukur nilai, satuan penghitung, dan penimbun kekayaan. Sebagai alat penukar, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Dan pengukur nilai, uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan menunjukkan nilai kekayaan. Nah, sebagai satuan penghitung, uang dapat digunakan untuk menghitung jumlah pinjaman. Penimbun kekayaan, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Dan bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi bank sebagai penghubung bagi mereka yang memiliki dana berlebih dengan mereka yang memerlukan dana. Tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Tujuan pendirian bank yaitu untuk mencari laba. Sumber dana bank
Yang pertama adalah dari bank itu sendiri, dari masyarakat, dari lembaga lain. Yang dari bank sendiri setoran modal pemilik saham. Pemilik saham menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. Cadangan-cadangan bank merupakan cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Kemudian yang dari masyarakat yaitu berupa giro, yaitu simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Kemudian tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang lembaga lainnya, bantuan likuiditas Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kemudian pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money. Biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Kemudian pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari Bank Amerika Serikat atau dari bank-bank luar negeri lainnya. Kemudian surat berharga pasar uang. Pihak perbankan menerbitkan pasar uang kemudian diperjualbelikan kepada yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Kemudian sistem bank, sistem cadangan pecahan, yaitu suatu sistem di mana bank berkewajiban untuk menyimpan sebagian dari dana titipan sebagai cadangan kalau sewaktu-waktu dana itu diambil pemiliknya. Hal penting dalam sistem bank yaitu keuntungan bank yang diperoleh dari perbedaan bunga pinjaman dan bunga deposito. Kemudian pengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui kebijaksanaan sistem perbankan dalam menentukan berapa besar dana yang diperoleh dalam bentuk deposito atas permintaan atau giro digunakan untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Kemungkinan bangkrut karena cadangan terlalu kecil relatif terhadap permintaan kembali dana oleh pemiliknya. Kemudian jenis bank. Yang pertama berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan cara menentukan harga, kemudian berdasarkan kepemilikan, dan berdasarkan statusnya. Berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Kemudian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian bank berkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian berikan cara menentukan harga, yaitu bank konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional serta berlandaskan hukum formil negara. Kemudian bank syariah. Bank syariah adalah aktivitas perbankan yang berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Kemudian berdasarkan kepemilikannya, itu bank milik pemerintah, bank yang akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dan bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk swasta pula. Dan bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Kemudian bank milik campuran
adalah bank yang didirikan oleh suatu bank umum atau lebih, berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu bank atau lebih yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian berikan statusnya adalah bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan perbankan terhadap transaksi valuta asing karena telah mendapat izin dari otoritas terkait. Kemudian bank non devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Dan peranan dan fungsi bank sebagai salah satu unsur penguasa moneter yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan moneter, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter yang ada dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian tugas bank sentral yaitu mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.